Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala subhihi man tabi'udah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Para calon jamaah haji yang dimuliakan Allah, tadi Pak Haji Nul Huri sering sekali nyebut nama saya. Nanti akan dijelaskan oleh saya lebih tahu dari beliau. Padahal saya ngaji manasik haji itu ke beliau. Jadi kalau nanti ada yang salah beliau. Yang tanggung jawab beliau. Saya ngajinya ke beliau. Ngapunten. Jadi sebetulnya di buku diparingi pinten jenengan? Nggih, di sini cukup, di sini cukup jenengan waos. Tapi bahasa Indonesia, bahasa Jawa campur, betul nggih. Jadi Pak Haji Nul Huri ada beberapa hal yang sengaja tidak ditulis di sini. Karena kalau dibaca oleh ngapunten orang yang mungkin keyakinan atau apanya ke hadratusnya belum mantap, nanti baca moso ngono, khawatir begitu. Jadi nanti, dan tadi sebagian sudah disampaikan oleh beliau, akan kami sampaikan secara lisan, mohon diingat-ingat atau ditulis. Ada banyak sekali yang tidak dicantumkan. Yang pertama sekali ingin saya sampaikan adalah jangan sampai ketinggalan ini. 4 buku, 4 kitab ini jangan sampai tertinggal. 1, Sholat Husainiyah, seperti penjelasan Habib Quraisy Syekh Harun. Kata Habib Quraisy didawi oleh Hadratus Syekh, beliau meninggalkan ini atau apa kalimatnya saya lupa itu ya. Kan di grup WA banyak kan ya. Saya lupa kalimatnya seperti apa. Jangan sampai ketinggalan. Ini. Ngapunten. Tak berdiri. Di halaman sampul ini. Sampul dibuka, ada tulisan ini. Jadi beliau itu sebetulnya ingin menulis ngeten, Sid, saya itu pengen nulis semoga Sholat Husainiyah ini bermanfaat. Saya ijazahkan, saya itu sebetulnya ingin nulis, saya ijazahkan Sholat Husainiyah ini kepada, tapi kok sungkan. Tulis gini saja Sid, gitu. Semoga bisa diamalkan. Jadi ini sudah ijazah umum. Monggo siapapun bisa mengamalkan ini, boleh mengamalkan ini. Monggo. Jadi ini meskipun tidak menangi beliau, napa bahasa Indonesia menangi niku? Bertemu, boten menangi tapi enggak bertemu ya menangi juga. Memenangkan, kok memenangkan? Memenangkan ya nututi lah. Meskipun boten tidak nututi, tidak nyapo beliau sama ini, monggo di sana di rumah di sana istiqomah baca ini. Yang kedua, iseng. Ada jamaah bawean. Berapa menit saya ini ya? 2 jam. 2. Ini sudah jam 11 ya? Salah jam itu. Jadi ada jamaah bawean, saya lupa namanya, tapi saya ingat betul wajahnya. Siapa gitu. Ustadz, anak saya itu kuliah di pelayaran di dekat Juanda, kiri jalan itulah. Kampusnya warna-warni anunya, catnya itu. Sudah lulus Pak? Sudah katanya. Setiap hari saya istiqomah, saya bacakan Sholat Husain untuk anak saya itu, saya khususkan katanya.
Sekarang sudah lulus, sudah bekerja, 1 bulan gajinya Ustaz alhamdulillah 58 juta. Barokah surat ini ya. Beli NMAX setiap bulan itulah. Itu satu. Bukan itu yang kita cari, bukan. Itu sekedar penyemangat gitu. Yang kedua, khususi. Seperti disampaikan oleh beliau, nanti yang akan kita baca, kita ya insya Allah saya juga lah kapan-kapan. Yang akan kita baca adalah khususi. Yang ketiga iklil, kan ada fi hubinya. Iya hadratu saya hafal sambil merem. Loh saya gak hafal, kita gak hafal. Yang keempat ini Fathatun Nuriyah. Ada semua di koperasi di depan. Fathatun Nuriyah. Jilid 1, 2, 3. Jilid 1 itu wiridan setelah sholat. Kalau jenengan misalnya enggak mungkin dibaca semua. Paling tidak misalnya di sini ada ba'dal maghrib itu ada sholat li subutul iman misalnya. Ada malam, ada liqadail hajat pada isya nggih. Bisa mengamalkan. Sekali lagi ini ijazah umum moga diamalkan. Terus jilid 2 itu saya lupa sholat sunnah siang apa malam jilid 2 itu ya. 2 itu sholat sunnah malam. Ada sholat tasbih, ada sholat apa gitu ya, tahajud. Ada sholat tobat, ada sholat birrul walidain. Kemudian yang pagi tadi yang disampaikan Pak Haji Ainul Huri, ada isyraq, isti'adzah, duha. Jadi tinggal baca. Berapa ini harganya? 40 ya, berapa? Enggak mahal, enggak mahal. Jadi 4 nggih. Khususi Shalatus Sunnah, Iqlil dan Fathatun Nuriyah. Dan kitab-kitab ini. Kitab-kitab ini. Jadi di antara yang tidak ada, ngapunten, di antara yang tidak ada di buku manasik manapun adalah doa Arafah. Ada doa Arafah di sini. Entah beliau dapat dari mana. Terus amaliyah bacaan-bacaan yang dibaca juga putaran tawaf pertama, sa'i dan seterusnya itu adalah beliau dapat dari Habib Zain bin Ahmad Al-Haddad. Jadi insya Allah silsilahnya itu nyambung gitu lah. Nyambung. Jadi saya waktu haji, saya kalau umroh, saya nggak bawa yang digantung itu yang dari muasasah dari KBH. Saya biasanya hanya mencukupkan ini karena lengkap di sini nih. Yang pertama itu, yang kedua yang ingin saya ingatkan, yang pertama adalah jadi ada orang Lamongan sowan ke Hadratus Syekh, pamitan mau berangkat haji. Kata orang itu pamitan kalimatnya begini. Kalimatnya sudah enak, pas kalimatnya itu. Yai nyuwun barokah doa dalam badhe ngelampai rukun Islam ingkang kaping gangsal. Saya Madura paham ki? Ada yang Madura? Yai saya mohon barokah doa mau melaksanakan rukun Islam yang kelima. Kan enak itu. Kata beliau, mestine maturen niku boten ngoten. Mestinya maturnya enggak begitu. Mestinya maturnya itu, Yai mohon barokah doa. Saya mau kula badhe nyembadani timbalane Nabi Ibrahim alaihissalam. Yai saya mohon doa, mohon barokah doa mau panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam. Koyo yo iso ngelakoni rukun Islam sing nomor 5. Kata Yai begitu. Kata Hadratus saya begitu. Jadi niatnya itu dalam rangka memenuhi panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam. Gitu. Kata Hadratus saya begitu, memenuhi panggilan. Karena ini kawan-kawan panitia, ibadah haji, ibadah umroh itu bukan ibadahnya orang yang punya uang, bukan ibadahnya orang yang pinjam uang ke bank. Bukan ibadahnya orang yang menggadaikan BPKB, bukan. Yang jual tanah, bukan. Tapi ibadahnya orang yang dipanggil Nabi Ibrahim alaihissalam. Baru saja tadi malam saya share di grup yayasan. Tadi malam ada di beritanya
Kemarin saya share grup yayasan tadi malam, ada umroh sekarang itu kan bisa menggunakan visa wisata, bukan hanya visa umroh, ada visa wisata. Kemarin ada 50 orang ditolak di imigrasi Jeddah, dibalikan ke Indonesia. Jangan bayangkan, sudah di Jeddah loh, sudah ngincak tanah Saudi Arabia gitu ya, nggak jadi ke Mekah Madinah, nggak jadi umroh, balik ke Indonesia. Ada apa? Gitu. Nabungnya sudah, bayarnya sudah, mungkin jual tanahnya sudah, apa pinjam uangnya sudah, tapi nggak jadi ke Mekah Madinah, Haromen. Kenapa? Belum dipanggil oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebaliknya banyak orang yang tidak punya apa-apa tapi bisa ke sana. Banyak lah. Ngapunten Ustaz Alfitroh misalnya, yang jadi panitia umroh, ya bayar 50% atau apa misalnya, bisa berangkat ke sana ternyata meskipun nggak bayar lengkap, bisa sampai ke sana, berarti dipanggil oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di Sidoarjo ada tempel ban, jam sore-sore setengah 5, jam 5 gitu, gerimis, mau pulang sudah tutup, mau pulang masih gerimis, jadi nunggu. Tiba-tiba ada mobil sedan dari utara ke selatan, sekitar daerah Buduran dan sekitarnya gitu. Ada orang Jakarta diantar sama orang Sidoarjo, nyari tanah mau bikin pabrik di daerah Sidoarjo. Barangkali ada yang mau dijual tanah di sini Pak? Oh ada, sebelah sana, Tanah Wong sebelah sana, cuma menunjukkan saja. Sudah sebulan lagi datang lagi orang dari Jakarta itu, Pak di rumah sekeluarga berapa orang? 4, saya, istri, anak 2. Berangkat umroh nggih, saya yang bayari katanya. Karena berhasil beli tanah itu. Jangan bayangkan itu. 1, 2, jenengan kalau khususi di sini, besok lah hari Minggu kalau khususi di sini, persis biasanya duduknya sebelah kanan saya. Biasanya kalau saya khususi, orang itu istiqomah, saya gak istiqomah, istiqomat. Duduknya persis depan mimbar pondok. Pak Haji Duraji masih hidup orangnya, monggo jenengan tanyakan. Rumahnya di Bulak Banteng, Bandarjo. Jadi Ramadan 2016 atau 17 gitulah. Kalau enggak 16, 17. Kan istiqomah sholat tasbih di pondok. Setelah sholat tasbih itu, setelah doa ke pesarean, mohon ya Allah barokah hadratus ya Allah, kulo pengen haji ya Allah. Padahal belum bayar, belum daftar ke setor ONH, belum. Cuma bondo pengen gitu loh, cuma bondo pengen. Suatu malam di antara tanggal 20 ke atas pokoknya lah, pondok sudah sepi karena sudah liburan. Selesai sholat ke pesarean terus pulang. Mau tidur jam 2 malam, ada orang ngetuk pintu. Waalaikum, sopo dalu-dalu dibuka. Pak Duraji, ya saya sendiri. Ngasihkan amplop, Pak ini pemberitahuan Bapak sama istri berangkat haji. Ada yang mendaftarkan dan memberangkatkan. Pak Hadir Duraji nggak kenal siapa orang itu, nggak tahu. Jadi sekali lagi haji dan umroh bukan ibadahnya orang yang punya uang, tapi ibadahnya orang yang dipanggil oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ngapunten dari sekarang monggo toto lagi niatnya. Bismillah, betul. Allah paringi kesehatan dan seterusnya monggo. Nanti disambungkan dengan sholat taubatnya itu, rangkaiannya. Nggih. Itu yang pertama. Ngapunten barangkali tidak urut karena di sini tidak ditulis, mau ditulis ya gimana cara nulisnya. Yang pertama, jadi sekali lagi kawan-kawan, tidak ada yang panitia, tidak ada yang mustahil, tidak yang mustahil. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Saya juga sama. Dulu dengan Ustadz Musyafa, tiba-tiba Habib, ini saya baru kali ini mau cerita ke orang banyak itu. 2010, setelah itu saya wafat. Habib Thohir belum ada WA nggih. Habib Thohir nelfon. Habib Thohir Al-Kaf, Ustadz mau saya daftarkan haji ya dengan Ustadz Musyafa. Tapi tolong jangan bilang-bilang orang. Bantu saja saya doa. Nggih Habib. Gimana saya udah Ustadz Musyafa itu bingung. Alhamdulillah Ustadz tembus. Tapi jangan beritahu orang. Bantu lagi saya doa. Iya Habib. Nah,
Telepon lagi, bikin paspor Ustadz, tapi jangan bilang siapa-siapa. Barangkali nggak jadi. Iya Habib, yang saya beritahu cuma ayah, ibu, sama mertua. Saya ngaji ke Pak Haji Anil Huri, ngaji manasik ini, tapi nggak cerita ini, nggak dilarang sama Habib Thohir. Bujuk beliau sekali itu insya Allah. Ya terus ngaji ke beliau dengan Ustadz Musyafa, baru kemudian berangkat. Ya gak punya uang, 0 rupiah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Itu contohnya. Jadi monggo yang sudah terdaftar dan ditoto lagi niatnya. Yang belum, insya Allah dengan niat, dengan keinginan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Lebih mudah daripada membalikan telapak tangan. Pokoknya ingin. Saya sendiri kalau ngomong ingin, bicara ingin, Yai Faruk, kelas berapa saya itulah? Kelas lulusan MTS Lirboyo mungkin. Pengajian ngundang Ki Haji Asfiyah Hamida. Beliau ngasih ijazah ke santri Lirboyo pada situ ya, kelas 3 sanawiyah lulusan. Baca doa ini, insya Allah berangkat haji. Saya baca terus setiap habis sholat seperti yang dijazahkan beliau sampai di sini. 7 tahun saya baca sampai kesel. Gak budal-budal. Sampai kesel. Terus saya sampai berhenti berdoa sampai lali doanya. Terus ternyata itu kepengen saya buktikan dengan berdoa itu kepengenan saya itu. Alhamdulillah terus berdoa. Alhamdulillah terus berangkat. Itu contohnya gitu. Jadi tidak ada yang mustahil dan itu lebih mudah bagi Allah, lebih mudah daripada membalikan telapak tangan. Satu itu. Yang kedua, menggarisbawahi tadi barangkali saya lupa, siapkan pakaian yang baru semua nggih, Bapak Ibu, untuk di Madinah. Jadi yang kloter-kloter awal kan ke Madinah dulu. Masuk hotel seperti yang disampaikan Pak Haji Anil Huri, kalau mau berjamaah pertama kali ke Masjid Nabawi, pakai pakaian baru itu. Termasuk dalamannya, sandal-sandale. Kaos dalamnya semuanya lah baru semua untuk ziarah sowan pertama kali ke Rasulullah. Cukup satu saja yang baru. Dan lagi selama di sana siapkan jubah. Jadi selama di sana usahakan pakai jubah, jangan pakai begini, pakai jubah putih itu loh. Ibu-ibu ini terutama kalau mau buwuhnya itu habis maghrib berangkatnya. Pakaian kan pakai dandan pakai pakaian itu ya. Ayo dipakainya habis sholat maghrib apa sebelum? Sesudah sholat maghribnya pakai anduk tok. Anduk pakai ruku. Habis itu baru dandan pakaiannya dipakai. Terus numpak beca, lungset kena beca apa aja. Boleh mau ke Rasulullah kok enggak siap-siap gitulah. Jadi dandan pertama kali mau ke Masjid Nabawi itu jangan pakai pakaian baru sampai sorban baru semua. Siapkan untuk di Masjid Nabawi pertama kali. Yang ke Mekah dulu sama simpan itu untuk persiapan di Madinah. Satu setel saja untuk di Madinah yang baru itu. Kalau kotor ya pakai yang lama. Murah kok jubah. Sayang saya gak jualan jubah. Coba jualan tak jual di sini. Yang saya yang pokok-pokok dulu di Mekah Madinah dulu rata-rata apa Mekah dulu? Oh gelombang kedua nggih. Mayoritas Mekah dulu top. Jadi begini, hadratus saya itu kalau umroh al-khidmah pasti Mekah dulu, nggak pernah Madinah dulu. Kenapa? Semua amalia haji dan umroh itu di Mekah. Enak, jadi ke Madinah itu nggak kepikiran, sudah los gitu, semua sudah sah. Kalau ke Madinah dulu nanti kepikiran, kok piye nang Mekah itu? Oh, maaf, mungkin sudah kesel atau apa gitu. Ke Mekah dulu enak semuanya sudah. Jenengan sudah haji ke Madinah soal ke Rasulullah sudah enggak bawa beban. Sudah los hatinya. Jadi jangan bisa masuk gelombang doa itu luar biasa itu. Di Mekah ngapunten yang tidak tertulis dulu nggih, yang tidak tertulis di buku nanti yang tertulisnya bil urut. Yang pertama
dari Hadratus Syekh Mekah Madinah, jangan mengomentari orang lain, jangan menilai orang lain, pakaiannya, cara ibadahnya, apanya, jangan pernah menilai orang lain. Pesan dari Romo Yai Sepuh ke Hadratus Syekh, tulisan tangan saya masih ada ketika pengajian beliau. Jadi 1974 Hadratus Syekh itu berangkat haji, insya Allah sama Yai Hamid Pasuruan. Pesan dari Hadratus Syekh, ngapunten, Ri, hati-hati yo nang Mekah gitu. Akeh wong sing mulya. Di sana itu banyak orang mulia, yang banyak wali, tapi tampilan yang nggak enak dipandang mata, nggak genah gitu loh. Yang beliau ceritakan misalnya tentang Syekh Abdurrahman Al-Ahdzali, wali kutub pada saat itu. Beliau itu ke Makla ziarah sore, kok tiba-tiba ada kelihatan orang tua datang ziarah juga, sandalnya dikempit begini, sandalnya itu dikempit, nggak dipakai. Ini Hadratus ikut-ikutan dilepas, dikempit. Tapi ngapunten, cara beliau cerita itu terlihat sekali tawaduknya. Kemudian ikut ziarah, ngikuti orang itu Hadratus sampai akhirnya menjelang maghrib di tahlil jamak, kata beliau itu ditahlili semua sama beliau. Waktu mau sholat maghrib, orang sepuh itu maksa Hadratus untuk jadi imam. Hadratus nggak kerso, nggak mau. Terus orang itu jadi imam, setelah sholat maghrib diusir, suruh pergi, jangan ikut saya, katanya. Boten, kata Hadratus, kalau tak derek jenengan, diusir, katanya. Boten tak derek jenengan. Datanglah bis, kalau beliau naik ke atas, ikut naik, di bis itu penuh dengan orang-orang yang pakaiannya compang camping semua. Terus kayak pengemis gitu loh, pakaiannya gak genah semuanya. Terus orang tersebut memperkenalkan ke Hadratus Syekh, ini wali dari Mesir, ini wali dari Baghdad, ini wali dari Yaman, dan seterusnya. Ternyata satu bis itu wali semua. Contoh itu. Tapi ngapun Pak Hajanul Huri, tak balik cerita beliau itu dalam hati saya, delodok ini. Mungkin prakteknya angka begitu. Wali itu memperkenalkan begini, malah Hadratus naik mobil, ini wali Indonesia. Saya begitu. Lah kan mereka sudah satu bis, sudah kenal semua. Terus setelah itu Hadratus setelah pisah, Hadratus sowan ke Syekh Yasin Al-Fadani. Cerita itu diceritakan kepada Syekh Yasin Al-Fadani, kata beliau itu Syekh Habib Abdurrahman Al-Ahdzali, wali kutub pada saat itu. Jadi satu bis itu orang pakaiannya nggak kena semua compang-camping. Hati-hati selama di Makkah, di Madinah, lebih-lebih di Madinah. Kata Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitab beliau Al-Hajj wal Fadail, orang-orang yang tinggal di Madinah adalah orang-orang termulia di muka bumi ini. Kenapa? Karena mereka 1 kali 24 jam berdampingan dengan Rasulullah SAW. Betul, apa yang ada makamnya. Lah para wali saja enggak hancur jasadnya, apalagi beliau kan. Hati-hati selama di Madinah. Di Mekah, apalagi kata beliau di Madinah. Karena orang Madinah adalah penduduk terbaik di muka bumi ini. Jadi hati-hati nggih. Biasanya lihat penampilan orang, rukue kok ireng. Misalnya gitu. Bah ireng, bah abang, kak melo nuku noy loh. Kok repot ini. Iya kan? Salah deh kok ngono. Ya kan madhabnya beda. Allahu Akbar ini. Imamnya baca surat panjang, ngambil Quran, dibaca sambil sholat itu. Ya dibukai. Kan menurut imam yang lain bergerak 3 kali nggak bakal. Kantongi lagi, ruku sujud. Sholatnya kok ngono misalnya. Madhabnya beda. Jangan menilai orang. Jangan menilai, apalagi menilai buruk, apalagi mengomentari misalnya. Kalau sampai dalam hati kadung rentek, itu cepat ditolak dengan membaca Allahumma anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifata. Kalau terlanjur menilai orang seperti itu, wong cik dukure yo misalnya, Allahumma anta maksudi gitu. Waridoka matlubi, langsung Allahumma anta maksudi, ya Allah cuma jenengan yang menjadi tujuan saya. Waridoka matlubi, ridho jenengan yang saya cari.
a'tini mahabbata wa ma'rifatak, berilah kami rasa cinta dan ma'rifat dan mahabbah kepadamu. Tolak lagi gitu. Itu hati-hati di Haromen. Bukan cuma di Haromen, wali sekarang kan sudah begitu, mastur semua, menyembunyikan siapa dirinya, apalagi di Makkah dan Madinah. Jadi itu, jangan menilai orang lain dari penampilan, dari jasad fisik. Termasuk jangan mangkel. Ayo, iki sing repot. Saya itu ngaji kitab fikih itu loh. Fahamnya Yai Syafi'i ngapunten, saya itu fahamnya malah ketika di sana. Jadi termasuk yang makruh di masjid adalah takhotur riqob. Makruh di masjid itu makruh ngelangkai gulu. Iya caranya ngelangkai gulu. Di Indonesia kan gak ada. Jadi takhotur riqob itu makruh. Ternyata di sana itu yang namanya kita gulu dilangkai itu biasa, dicekal sirah gitu. Satu, kesini kaki itu orang sana. Kita Indonesia cilik-cilik, sono besar-besar, seret kesini. Itu makruh dalam kitab fikih. Pegang kepala, sopo. Belum lagi yang orang Turki, senengannya dusel orang Turki itu. Gak lanang gak wedo, segang sampai digitukan. Haji Allah, minta tempat misalnya. Jangan mangkel. Di Mekah kok mangkel, di Madinah kok mangkel. Ngalah gitu. Dicekal ndas kula Ustaz. Jadi di Timur Tengah itu megang kepala itu sopan. Megang kepala itu. Datang memiliki kan kudu tukaran. Megang kepala itu sopan di sana itu. Ayo jenengan ketemu orang Arab, pegang jenggotnya. Ya Allah, masya Allah, jenengan dikasih uang. Insya Allah. Itu penghormatan. Nah kan sebaliknya, masya Allah ya Syekh, masya Allah Thayyib Syekh, itu seneng, itu penghormatan. Kebalikan sini kan ya, di sana yang nggak boleh ngapunten pegang bokong, wah sama dengan megang kepala di sini itu. Jadi kalau kita dipegang kepala oleh orang sana, menurut orang sana sopan gitu loh. Paham gitu? Terus contoh duduk. Jangan buka kitab-kitab fikih, kitab-kitab hadis. Duduk yang sopan itu nggak betul kalau tak praktek. Duduk yang sopan itu begini. Duduk sunnah itu begini. Sunnah duduk begini itu. Atau begini. Nggak betul nggih? Atau begini. Itu sunnah. Ayo yang ya Imam Yai Syafi'i, hall duduk di panggung kayak gitu, dicungkran uang. Sunnah lah itu. Ayo jangan lihat orang Timur Tengah di sana. Kalau duduk di masjid itu begini. Gak bisa sila. Menurut kita yang sopan sila, sunnah duduk itu begini. Sunnah duduk itu. Jadi sekali lagi jangan dikomentari. Lungkunang masjid kok ngono. Sunnah. Jangan mangkel. Di Mekah kok mangkel, di Madinah kok mangkel. Inilah yang dimaksud berbasis adab, berbasis akhlak. At-Thariq al-adab kuluh kata Hadratus Syekh. Thariqah itu semuanya adab, 100% adab thariqah itu. Adab kepada siapa? Ya kepada semua orang, termasuk kepada makhluk Allah yang lain, termasuk kepada semua, termasuk kepada hewan dan seterusnya, bukan hanya kepada manusia. Sampai ngapunten, kok rode pengajian, gak apa-apa lah. Saya salah yang disuruh. Di Risalah Kusyairiyah, Imam Kusyairi, kalau ada orang melakukan adab, semua adab dilakukan 100%. Dia di rumah punya ayam, ayamnya gak dimasih makan, orang itu termasuk belum punya adab. Nah yo, kurang apa itu? Padahal cuma ayam. Jadi ke seluruh makhluk Allah adab itu. Apalagi kepada manusia di Haramain di Makkah dan Madinah. Gitu. Ibadah kita itu al-abdu yasilu bi ibadatihi ilal jannah. Kita itu insya Allah dengan ibadah kita bisa masuk surga. Wala yasilu ila hadrati ta'ala illa apa kalimat ya. Tapi hanya ibadah kita hanya bisa menyampaikan ke dalam surga. Di surga untuk bisa melihat Allah nanti dulu. Illa bil adab fi ibadati, kecuali kalau ibadahnya disertai adab.
Kalau tidak disertai adab akhlak, ngapunten cuma berangkat sesuai syarat rukunnya saja, sholatnya, hajinya, umrohnya, tanpa adab, itu hanya bisa mengantarkan ke surga. Di surga tidak bisa menatap zat Allah yang mulia. Sementara menatap zat Allah yang mulia adalah kenikmatan puncak di surga. Apa itu? Istaghots ahlul jannah bil jannah kama istaghots ahlun nar bin nar. Seperti hanya penghuni neraka jerat-jerit minta tolong, kata Rasulullah, penghuni surga juga jerat-jerit. Kata sahabat, kenapa ya Rasulullah? Surga kan tempatnya nikmat. Karena mereka di surga tidak bisa melihat yang punya surga. Kenikmatan surga tawar, tidak ada apa-apanya karena tidak bisa melihat zat Allah yang mulia. Ibadah yang bisa mengantarkan surga dan bisa melihat zat Allah adalah ibadah yang disertai dengan adab akhlak. Jadi untuk hal-hal yang lain, monggo jenengan derekaken KBIH, jenengan derekaken muasasah. Setelah jumroh apa mau ke Mekah apa langsung, monggo jenengan derekaken sing pun ahline gitu. Kalau tak matur hal yang seperti ini, mau ikut tamatu, kiron, ifrod, monggo derekaken sing ngatur. Kan ada ketua kelompok, ada ketua rombongan, karom itu kan ya. Derek itu saja. Saya juga sesuaikan dengan kemampuan fisik jenengan. Tamatu saya, kiron saya, ifrod saya bagus semua. Meskipun ini lebih bagus, sesuaikan dengan sesuaikan dengan kemampuan jenengan. Kepengen kiron, kepengen ifrod, monggo saya. Tapi siapkah memakai pakaian ihramnya berhari-hari gitu? Berapa minggu nih? Tamatu kan sekedap. Jadi baik atau tidaknya itu sesuaikan juga dengan kesiapan kita, kemampuan kita. Oh, Pak Hajanul belum menyampaikan, nanti ininya usahakan saat ketemu nih, usahakan bawa 3 lembar minimal. Syukur-syukur bisa bawa 4 lembar. Yang lembar ketiga untuk cadangan. Khawatir kan lama, apalagi yang kiron dan ifrod nggih. Yang gampang kotor itu bawahan. Dudukan seenggon-enggon biasanya. Sholatnya ketemunya di jalan misalnya. Iya kalau pakai sajadah. Di emperan toko misalnya, cepat kotor. Untuk laki-laki siapkan untuk cadangan, paling tidak untuk bawahannya. Kalau kotor bisa ganti itu. Kalau kotor tinggal 1 kan repot nanti. Usahakan minimal 3 lembar ininya kain ihramnya. Terus nanti urut saya seingat saya dulu. Yang kedua, nah ini rodo hiburan tapi temenan. Saya juga dari beliau. Pokoknya ilmu saya itu semua dari beliau gitu, kecuali yang luput. Ketika di Mekah, usahakan jenengan ketika mau ke Madinah, selama di Mekah usahakan mendapatkan uang koin, uang receh. Usahakan, kata Hadratus, saya ijazah dari beliau. Kalau di Mekah belanja nanti dapat kembalian, bawa pulang ke Indonesia, masukkan ke dalam dompet. Kemanapun jenengan pergi dibawa. Kata beliau, insya Allah barokah itu jenengan bisa kembali lagi ke sana. Jangan amin tok terus enggak ya. Mentok kakek tunggale. Saya di rumah punya 34 uang koin itu. Dulu Pak Haji Ainul enggak jangkep pengajian ke saya itu. Bosan nanti di Mekah pulang bawa koin ya. Nggih Pak Ainul. Beliau enggak dawuh. Jadi yang benar itu belanja, nanti ada kembaliannya, mintalah uang koin. Oh, saya enggak tahu, nuker ngijol saja saya. 20 real, diijol separuhan kan dapat 40. Di rumah masih ada 34 sekarang, 34 satu tak bawa, di rumah ada 33. Tapi mandi. Kan yang salah yang ngaji. Oh, dia? Apa? Iya, jadi di Mekah itu nggih, jenengan belanja ke Bin Dawud. Bin Dawud itu kalau toko-toko biasa jarang kerecehan itu. Ke Bin Dawud. Di Mekah nggih, bukan di Madinah. Bin Dawud. Cari barang yang kira-kira harganya 9 real misalnya. Kan susu nanti 1 real. Atau 9 real setengah, nanti kan susu dapat setengah. Sekarang mudah, sekarang itu ada uang 1 real koin. Ngapunten, saya di rumah itu punya. Dulu 1 real itu kertas semua. Dulu yang koin itu hanya uang setengah real, nus dengan seperapat, halalah. Sekarang ada seperempat, enggak tahu masih ada ya, halalah,
nus dan ada 1 real. Belanja ke Bin Dawud, bukan yang ini. Nah itu Bin Dawud yang itu. Supermarket nggih. Nanti ada uang koin. Jenengan pokoknya harus dapat uang koin ke Bin Dawud. Minta kembalian. Kan rata-rata bisa bahasa Indonesia anunya itu, penjaganya di sana. Bahasa Indonesia, orang Yamannya bahasa Indonesia semua ngomongnya. Bahasa Jawa lo bisa. Prabowo, Jokowi lo bisa. Kanjur Prabowo lo gitu bisa kemarin itu. Di Bin Dawud nggih, cari uang itu, masukkan ke dompet, kenapun jangan pergi jangan bawa. Ngapunten. Tidak memberi janji, langsung bukti. Kebalikan caleg. Saya sendiri begitu. Masukkan, alhamdulillah mondar-mandir. Gratisan. Itu ya. Dari Hadratus bukan dari saya. Yang salah saya dulu ngijoli, dapat 20 tapi mandi. Jenengan nggak bisa, sudah jelas ini penjelasannya. Dulu yang menjelaskan kurang lengkap. Mumpung pegang mic nih. Yang ketiga, Bapak Ibu, ada hadis begini. As-salat fi masjid hadza. Saya lupa hadisnya. Sahabat Ibnu Jubair. Nah itu uangnya. Ini yang 1 real yang baru yang sebelah ini nih. Ada nus, halalah gitu ya. Ini yang rubu, halalah seperempat. Ini yang nus, nisfun. Orang sana itu separoh itu bukan nisfun, nus katanya. Boleh yang nus, boleh yang rubu. Rubu yang 25 ini kan seperempat. Yang ini yang 1 real. Jenengan maringi kula nggak alhamdulillah. Tapi kalau kata tenggeriyo. Ada hadis yang berkata begini, kata Rasulullah, sholat di masjidku ini, Masjid Nabawi, hadisnya sahih, pahalanya lebih utama dibandingkan dengan masjid lain di dunia ini. Sholat di masjidku ini 1000 kali lipat pahalanya dibandingkan dengan masjid-masjid lain di seluruh dunia, kecuali Masjidil Haram Makkah. Di Masjidil Haram Makkah dilipatkan 100.000 kali. Paham gak? Jadi begini, 1 kali sholat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali sholat di rumah, di masjid Indonesia dimanapun. Dan sama dengan 1 kali sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali sholat di masjid-masjid yang lain di seluruh dunia. Ngapunten, 1 penjelasannya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhu, Hadratus Syekh radhiyallahu ta'ala anhu, Habib Thohir radhiyallahu ta'ala anhu, berdasarkan hadis ini dijadikan dalil istidlal itu tidak berlaku dikalikan 1000 dan 100.000 itu tidak hanya berlaku untuk sholat tapi semua kebaikan. Jangan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi ngasih petugas itu. Petugas ada 3 seragam, bagian air, bagian Quran, bagian karpet. Jangan kasihkan, tapi jangan kelihatan temannya, nanti dikejar-kejar jenengan. Pura-puranya. Assalamualaikum. Kata tiang Indonesia teng beriku niku. Waalaikum. Jenengan sodakoh 1 real di Masjidil Haram sama dengan 100.000 real di Indonesia dan di negara manapun. Membayangkan. Dengan 1 real di Masjid Nabawi sama dengan 1000 real sodakoh di daerah yang lain selain Mekah Madinah. Jadi jangan eman-eman untuk sodakoh di 2 masjid itu. Semua sholat juga begitu, sholat sunnah ping, kemudian baca Quran ping, sholat husainiyah 1 kali dengan 100.000 kali sama dengan 1000 kali dan seterusnya. 1. Yang kedua, Bapak Ibu berdasarkan hadis itu jenengan nganggur-nganggur ngoten nggih. Duduk nunggu maghrib, nunggu isya, opo maneh iki ya. Wiridan sudah, sholat husainiyah sudah, fihubi sudah, Quran usah tamping pitulas. Tulas. Opo maneh iki ngenten iki. Jenengan sholat saja, ngodoi sholat. Sholat apa? Sembarang. Jenengan 1 kali qodho sholat sama dengan di Masjid Nabawi 1000, di Masjid Makkah 100.000. Qodho sholat itu sholat apapun jam berapapun monggo. Mantun subuh jenengan ngenteni duha
Jangan kesusu jangan kesusu ke maktab, jangan kesusu ke hotel. Eman sholat duhanya. Nunggu saja. Jadi ngapunten, umroh al-hidmah itu kelihatan orang-orang al-hidmah. Yang lain buyar, nanti kelihatan ngapunten ya. Kopiah al-hidmah kelihatan. Oh, al-hidmah. Kelihatan dari kejauhan itu. Kata Yai Faruk, kata Habib Umar Al-Jilani, nunjuk kopiah begini, hadza laisa al-hidmah. Hadza al-hidmah. Kata beliau begitu. Hadza Malaysia, kata beliau. Ini Malaysia, itu yang al-hidmah itu. Habib Umar saja bisa begitu, bisa membedakan. Jadi setelah sholat subuh jangan kesusu ke maktab. Insya Allah sarapan ada lah. Insya Allah sarapan ada. Enggak ada tinggal beli. Eman dengan sholat isyraq dan seterusnya, dan juga keutamaan setelah subuh sampai duha. Setelah subuh jenengan ngegur sudah dibaca semua, sembarang sudah. Belum waktu duha, loh, kurang 15 menit. Usolli fardol maghribi. Mantun subuh nih. Mari subuh usolli fardol maghribi salat qadaan lillahi taala Allahu akbar sah. Usolli fardol isya'i arba qadaan lillahi taala sah. Qada 1 kali sama dengan 100.000 kali, sama dengan 1.000 kali. Untuk apa Ustadz? Ada banyak alasannya, ada banyak dalilnya. Di antaranya, ngapunten para ibu, di kitab-kitab fikih kan begini, para bapak, perempuan itu datang bulan sucinya asar jam 4, jam 5 itu harus segera mandi, sholat asar dan mengkodoi sholat zuhur. Kalau dikodo Ustaz, kan sholat zuhur bisa dijamak dengan asar. Jangan berhenti jam 3 malam, setengah 4, jam 4 kan belum subuh. Mandi, sholat isya, ada anillahi ta'ala, dan sholat maghrib kodoan. Kenapa? Kan belum suci Ustaz, karena sholat maghrib bisa dijamak akhir dengan isya. Jenengan sudah begitu nggih? Ayo, ada yang geleng kepala, umurnya pun swidak. Setiap bulan itu utangnya biro kan begitu. Kesempatan di sana monggo jenengan kodoi. Boten sumrap Ustaz di dalam i'anatul thalibin. Kalau jenengan punya keyakinan saya harus kodo, tapi ping piro, wes pokoknya jenengan kodo usuli kodoan Allah Akbar. Di Makkah, di Madinah, bukan di hotel gini, di hotel sepisan sama. Di masjid, 2 masjid itu di Makkah 100.000, di Madinah 1.000. Jenengan kodo nih, insya Allah tutup niku. Wes cukup paling bisa gitu. Si turah, si pada waktunya jenengan tambahi monggo untuk mengkodoi. Yang kedua, hadisnya sahih ini, alladzi sahu Albani. Yang pertama kali dihisab nanti di akhirat itu ya sholat. Itu. Kalau sholatnya kurang, fa'in apa namanya? Faqad faz wa aflah. Kalau jangkep sholatnya lulus. Kalau fa'in nakoso, kalau kurang, waqad khaba wa khosaro. Rugi kita di akhirat nanti. Sholatnya saja yang pertama kurang. Jadi kodo sholat. Mekah dan Madinah. Kemudian sudah, itu yang umum ini, yang dan tidak kami tulis di sini. Khawatir dibaca oleh orang lain dan salah paham. Terus ngapunten, di Madinah 8 atau 10 hari? 8 itu kan dalam rangka agar bisa arba'in, kan begitu ya? Agar bisa arba'in. Arba'in itu kan sholat 40 kali. Hadisnya itu mutlak. Barang siapa sholat di masjidku selama 40 kali, maka akan selamat dari munafik, selamat dari sisa kubur dan seterusnya. Barang siapa sholat berjamaah di masjidku, maka kalimatnya sholat berjamaah. Said Muhammad bin Al-Waliki dan Hadratul Syekh radhiyallahu ta'ala anhuma, hadis ini tidak berlaku untuk sholat berjamaah fardu saja. Termasuk sholat sunnah asal berjamaah dihitung 40. Jadi arba'in itu sebetulnya nggak harus 8 hari. Jangan 2 hari cukup di Madinah niku. Bisa 40, bisa turah, asal berjamaah semua. Sholat sunnah. Boleh Ustaz? Boleh. Ibnu Daqiqil Id, Ihkamul Ahkam, menulis hadis yang diriwayatkan oleh Jadah Mulaikah. Rasulullah ngajak sholat sunnah berjamaah. Monggo. Jadi
Salat maghrib nyari sak koncoan ngeten lho, sak koncoan. Ibu-ibu misalnya habis maghrib subutul iman. Duhur maghrib bisa 5, subutul iman 6 sehari nggih. Isa qadail hajat. Kemudian napa malih? Tasbih. Terus witir. Pinten niki? 11. Isyraq, duha, istiadah, apalagi terus istiqoroh mutlaqoh 15. Salat jenazah pasti ada. As-sholatu alal amwat. Kalau di Mekah kan begitu. Kalau di Madinah disebut as-sholatu dirinci. As-sholatu ala apa misalnya disebutkan 4 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Pas sehari semalam sudah 20 jenengan itu. Pasti salat jenazah pasti ada. Jenengan ikut, jangan kesusu wiridan. Ikut berjamaah itu dihitung. Sehari 2 hari 2 malam pas 40 kali salat itu. Tidak perlu 40, tidak perlu 8 hari. Itu hasil ijtihad Sayyid Muhammad dan Hadratus Syekh. Tidak kami tulis di sini khawatir orang salah paham. Ngerti nggih? Harus berjamaah. Salat sunnah berjamaah, monggo. Salat sunnah berjamaah apapun, monggo. Termasuk qobliyah badiah, monggo berjamaah itu. Coba mulai urut, Ustaz Ridho. Tadi itu nggih, jangan ingat-ingat, yang lupa nanti cari di YouTube. Yang bagian penjelasan Pak Haji ini dulu saja. Bagian saya nggak usah kelamaan. Jadi pagi hari itu jenengan mau berangkat ke Juanda itu loh. Ke asrama haji nggih? Mau berangkat ke asrama haji, misalkan jenengan berangkatnya dari pagi, dari rumah pagi. Jadi malam itu mandi tobat seperti mandi besar, cuma niatnya saja. Niat kulo adus tobat, niat kulo menti tobat sampai turuh malaikatnya paham kok. Usah bahasa Arab. Salat mandi tobat, terus salat sunnah tobat 2 rakaat. Di sini ada salat sunnah tobat itu, sak doanya. Tapi di sini ayatnya menggunakan ayat khusus, kul yakulhu saja nggak apa-apa. Kul huwaili sah kok. Tidak ada ini ya. Tobat terus malam itu nggih. Mandi tobat sak doanya. Kemudian terus nah ini fiubi salat sunat safar, di depan pintu rumah baca doa safar, ditambahi bismillahirrahmanirrahim masyaallah dan seterusnya, wiridan setelah maghrib. Baru saat kaya gofar baru diadzani. Diadzani biasanya kan azan qomat di sini ini. Sebelum berangkat ini dibaca salat hubi, salat sunah safar, monggo jenengan di kamar dengan istri. Kemudian di depan pintu membaca doa safar, bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya sampai saat kaya gofar, wiridan pada maghrib, Fatatun Nuriyah jilid 1 ini. Terus adzan qomat, lalu berangkat menuju ke Surabaya ke asrama haji. Terus saat terima haji asrama haji, perbanyak membawa sholawat Ibrahimi. Rokat kedua sholat itu loh. Ini jawaban atas panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di asrama haji selama sore semalam bahas itu saja sudah. Terus sama di juga di apa namanya di Juanda itu. Allahumma at-tahiyatu saat Ibrahim Allahumma kama fi Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid, ulangi lagi gitu. Lanjut. Di pesawat ini juga sama bismillahirrahmanirrahim masyaallah la yasukul khaira Allah di pesawat ketika mau kok hadratus saya ngapunten. Jadi ketika mau mendarat dan ketika mau turun bismillahirrahmanirrahim masyaallah itu. Bukan ketika haji saja ya, pokoknya naik pesawat begitu. Ketika mau misalnya kencakan ikat pinggang gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim masyaallah la yasukul khaira Allah terus sampai lampu tanda matikan sabuk sudah dimatikan, berhenti sampai salto ya gofar ya, ulangi lagi. Ternyata di internet itu ada ngapunten, kenapa hadratus saya nyuruh baca ini ketika terbang dan mendarat, ada critical 11. Jadi ada 11 menit justru waktu berbahaya pesawat itu ketika mau terbang dan ketika mau mendarat. Di atas itu gak bahaya.
Yang baik itu ketika naik dan turun. Makanya beliau bisa milih, Masya Allah. Ini rahasianya ternyata. Perjalanan darat jenengan dari Jeddah ke Mekah, siapkan iklilnya. Dari Jeddah dari Madinatul Hujaz itulah ke hotel, jenengan baca sendiri. Kalau nggak bisa bersama-sama, tawasul, istighosah dan tahlil. Sambil ngantuk-ngantuk. Sambil baca apa itu namanya? Labbaik Allah. Setelah itu baru labbaik Allahumma labbaik. Kemudian ini apa ini namanya? Iya betul ya, di Jeddah salat sunnah ihram, baca labbaik Allahumma labbaik, terus perjalanan ini. Atau di Bir Ali kalau di Madinah, terus kurang 15 menit, sudah 1 jam 45 ternyata. Sampun kesel. Ini biasalah nanti dituntun gitu. Ini waktu melihat Ka'bah. Jadi masuk Masjidil Haram dari hotel masuk Masjidil Haram, kan mau tawaf itu, tawaf kudum. Tawaf kudum begitu masuk Masjidil Haram kan sudah kelihatan Ka'bah, pintu, tanpa pintu. Cari tempat yang agak lapang, cari tempat yang agak lebar. Berhenti sebentar. Niat memperbaiki taubat, tajdidut taubat. Sudah niat, sudah mandi tobat, sudah baca doanya di rumah. Siapa tahu ketika di asrama haji jenengan mangkel, tersinggung. Siapa tahu ketika di di Juanda juga begitu, ngomentari orang misalnya, reget malih matane. Ketika sebelum turun ke Matof tempat tawaf itu, jenengan selain membaca doa melihat Ka'bah ada di sini, nanti juga dipimpin oleh ustadznya, oleh mutawif. Jenengan tundukkan kepala, nunduk, ya Allah dalam, ya Allah dalam. Jenengan matur, memperbarui taubat. Nangis jenengan pada saat itu. Ya Allah dalam badanku, ya Allah saya madhura. Niat memperbarui taubat. Karena akan ke Baitullah. Di next, ngapunten. Baitullah tadi. Ketika tawaf, jangan terlalu dekat ke Ka'bah. Ini juga wasiat amanat Romoya Sepuh radhiyallahu ta'ala kepada Hadratus Syekh. Jangan terlalu dekat, menjauh saja. Kenapa? Uyel-uyelan. Nanti kesikut orang mangkel, nanti keinjak orang mangkel. Yang jauh saja dari Ka'bah, menjauh. Biar tumak ninah. Satu. Yang kedua, menjaga hati. Di tempat tawaf ini ada kata Sayyid Muhammad, ada 70 makam Nabi di situ itu. Ada 70 orang Nabi yang dimakamkan di sini. Kok 70 Ustaz? Iya, karena Nabi itu kan 124.000 orang. Yang wajib diketahui hanya 25. Lah kita di sini kok nggak berjaga adab, nggak jaga akhlak. Di depan kiai saja, di depan Hadratus Syekh kita harus menjaga akhlak di hadapan siapapun. Bukan cuma kiai, ada 70 nabi di bawah kita itu. Jadi jangan terlalu dekat, jauh saja dan santai saja. Ngapunten, kalau jenengan bisa, tawaf dan sa'i itu membaca khususi. Ada bacanya di sini. Mana ya? Mana Ustaz Ridwan yang bacaan itu? Yang ini. Jadi kan ada tawaf pertama, sebentar. Niat haji dan sebagainya, monggo di mulai halaman mana bacaan itu? 20 mulai nopo sing pertama, putaran pertama 29. Nah ini, jadi begini. Nanti jangan derek mutawif nih, pun derek mutawif oke lah. Kalau ingin sempurna, maksudnya kalau ingin sempurna ikut tuntun Nabi Muhammad Hadratus Syekh, jadi umroh, haji itu ibadah badaniyah mahdoh, ibadah jasad murni, tidak ada yang wajib dibaca. Yang wajib dibaca hanya niat ketika di
ketika di tempat mikot itu saja sudah. Jenengan ketika tawaf muter-muter Ka'bah sa'i gak baca apa-apa sah. Di Arafah gak baca apa-apa sah. Di kitab malah digendong keturun pokoknya mubeng ping pitu sah. Haji niku. Karena ibadah badaniyah. Tapi mau begitu gitu. Nah, hadratus saya dapat amalan dari Habib Zain bin Husain Al-Haddad. Jadi turun setelah melihat Ka'bah tadi nggih tajdid taubah, turun ke tempat tawaf, terus mendekati ini untuk niat pertama nggih. Hajar Aswad, bismillah Allahu Akbar gitu loh. Nanti dipimpin oleh mutawif. Kalau jenengan ingin bacaan sendiri, tergantung KBH-nya. Ada yang pakai ini, ada yang dipakaikan headset, ikut itu. Kalau jenengan ingin sempurna ikut tunah hadratus enggak ikut bacaannya mutawif. Jadi ikut beliau itu 1 kali 24 jam. Selama kita di rumah di Mekah di Madinah tertata apa yang harus kita baca itu. Bacanya ini. Bacanya mulai halaman putaran pertama tawaf itu halaman 29. Itu dikombinasikan dengan khususi. Ini khususinya. Belum baiat Ustadz. Mudah-mudahan tidak salah, saya sama Ustadz Musyafa ijtihad. Gak apa-apa, wong itu tidak sedang khususi kok. Itu sedang tawaf dan sa'i. Saya sama Ustadz Musyafa ijtihad begitu, karena bimbingan hadratusnya begitu. Saya belum baiat. Khusus itu kan untuk orang yang sudah baiat. Gak apa-apa, itu kan bukan sedang khususi, tapi sedang tawaf dan sa'i. Jadi ini nanti begini. Ngapunten terlintas baru-baru ingat saya ngapunten sebelum ke sini di Mekah usahakan di hotel itu kaki jenengan tidur di hotel kaki tidur itu tidak menghadap ke Masjidil Haram kakinya selonjornya itu loh bukan ke Masjidil Haram. Kalau sampai hotelnya settingannya begitu pindah bantalnya agar kaki tidak mengarah ke sana. Coba sampai sebegitunya hadratus saya itu. Di Masjid Nabawi, kalau sampai hotel settingannya bantalnya itu mengarah ke Masjid Nabawi, ke makamnya Rasulullah, pindah bantalnya. Kepala yang menghadap ke Masjid Nabawi, jangan sampai kaki. Coba sampai sebegitunya hadratus saya ngatur kita itu. Akhlak, adab. Jangan cari di tempat yang lain, insya Allah gak ada. Ingat ini pokok selama di Mekah dan Madinah. Maka jangan selonjor ke Masjidil Haram, ke Masjidil Haram. Kalaupun di masjid nggak punten jangan kesel. Kudu selonjor, jangan sampai ke Ka'bah kakinya itu. Menghadap utara atau selatan gitu lah. Jangan begitu. Kalau sampai kudu selonjor, kalau sudah nggak kuat. Di Masjid Nabawi juga begitu, jangan sampai mengarah ke Rasulullah, mengarah ke kiblat. Muter sedikit selonjorkan gitu ya. Ini balik lagi. Jadi jangan turun. Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Tawaf itu membaca ini. Jadi di perpaduan antara bacaan ini mulai halaman 29 dan khususi. Khususi nggih. Ini anggap khususi, masih dibungkus itu khususinya. Jadi bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar di bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar baca ini subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar pelan saja putarannya dan terusnya. Wassalatu wassalam. Udah 9 nggih. Wa dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Selesai. Itu paling sampai makom Ibrahim itu atau sebelumnya. Kan ujel-ujelan. Baca yang dibaca sedikit. Jadi tidak sampai 1 putaran sebelum makom Ibrahim sudah selesai itu karena ujel-ujelan. Ganti khususi. Ila hadratin Nabi Mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Tsumma ila ruhi abahi wa ikhwanihi minal anbiya al mursalin terus Al-Fatihah terus dibaca sampai ketemu rukun Yamani sini sebelum Hajar Aswad. Rumus rukun Yamani Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada di sini. Wa adkhilna jannatal mabrar wa binadil karim ya azizul ghafar ya rabbal alamin. Ada di sini. Nah,
Sampai di sini bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar. Yuk. Putaran kedua dibaca. Halaman berapa ini? Halaman 32. Nih. Halaman 31 nggih. Wa yaqulu baina ruknaini, dibaca antara rukun yamani dengan ini. Dengan apa namanya? Hajar Aswad tadi nggih. Halaman 32, putaran kedua. Allahumma hadal baituka wal haroma haramuka, terus sampai selesai, paling sampai makom Ibrahim. Lanjut lagi khususi, tawasulnya belum selesai. Summa ilahul masyriq qadiriyah wa naqsyabandi wa jama'ituruk ala khusun hadrati sultan, terus al-fatihah sampai rukun yamani lagi, Rabbana atina fid, terus saja begitu sampai putaran ke-7. Putaran ke-7 itu khususinya belum selesai. Belum. Mungkin baru sampai tengah-tengah. Mungkin baru sampai misalnya Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya arhamar rahimin, terus selesai sampai di sini putaran ke-7 bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar. Belum selesai khususinya nggih, dapat separuh. Terus cari tempat yang lurus dengan multazam. Setelah tawaf ke multazam, sulit prakteknya ini. Cari tempat yang lurus dengan multazam. Kan uyul-uyulan multazam itu. Ka'bah antara multazam itu antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, ini multazam. Nah ini mana? Ini multazamnya ini. Antara Ka'bah dengan Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah ini Hajar, apa namanya? Multazam. Cari tempat saja di belakang yang lurus dengan multazam di sini. Salat sunnah ba'da tawaf. Usolli sunatan ba'da tawaf rakaataini, niat kula salat ba'da tardor Allahu akbar, dibaca salat sunnah ba'da tawaf. Di sini ada. Jadi ketika jenengan di Mekah, jenengan lipat bacaan-bacaan Mekah itu. Oh, cuma Mekah saja ya, pindah ya, pisah. Makkah dan Madinahnya. Oh, pisah enak. Ini Makkah saja, berarti yang Madinah saja belum terpakai nanti. Ini Makkah saja. Sampai di sini. Nyari tempat yang harus dengan multazam, terus sholat sunnah ba'da tawaf, sa doanya. Selesai, kemudian sa'i. Sa'inya itu melanjutkan khususi dengan bacaan sa'i digabung. Kayak tadi. Yang tadi paham nggih? Seret apa tadi? Baca ini. Sambung khususi. Nggih. Dibaca sesuaikan saja dengan anu jenengan. Sesuaikan. Enggak harus 100. Sesuai dengan waktu. Misalnya niki rodo uyur-uyuran, rodo suwe iki tawaf itu misalnya. Ya bacanya agak banyak. Jadi khusus itu nanti jatahnya sampai selesai sa'i. Nggih, kampo uyur-uyuran iki suwe iki misalnya. Bacanya agak banyak. Jadi kira-kira separuh tawaf dan separuh untuk di sa'i, di mas'a gitu ya. Nggih. Terus kemudian ke mas'a, ke tempat sa'i. Ini selama tawaf dan sa'i langkah konstan, tidak diperlambat atau dipercepat sekalipun di depan ada kesempatan. Coba lihat jenengan lihat negara lain. Melayu tawaf dan sa'i itu, mosok ngono. Nyuwun sewu, jenengan lihat juga yang enggak ikut amaliyah hadratus. Enggak ada yang dibaca tawaf dan sa'i itu. Sing baca Quran, sing apa? Salah Ustaz baca Quran, monggo. Enggak apa-apa, enggak ada salah. Tapi ini ijazah khusus gitu loh. Terus silsilah sampai ke atas gitu loh. Ini apa namanya, kemudian setelah itu sa'i ya. Sa'i sama, mana bacaan sa'i itu? Putaran 1, 2 itu ya. Doa makom Ibrahim dibaca tadi setelah sholat, setelah sholat ba'da tawaf itu. Ada doa makom Ibrahim, ada 2. Doa multazam, kalau tidak bisa di multazam dibaca di tempat yang harus dengan multazam tadi itu. Terus doa sofa mulai halaman 62 itulah. 64 sa'inya mulai halaman 64, jangan lipat 64 untuk persiapan gitu ya. Jadi sama dengan tadi. Ini agak rumit prakteknya karena ada doa yang
Doa sa'i putaran ke-1. Begitu turun dari setelah niat ya. Turun ke bawah, putaran pertama ini halaman 4, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. 65 kau jangan lihat. Biadil khair wa ilaihil masir wa ala kulli syai'in qadir. Oke, selesai. Sampai situ khususi. Khususi lanjutan yang tadi. Misalnya Allahumma shalli nabil ummi wa sahbihi wa sallim, Allahumma shalli nabil ummi wa sahbihi wa sallim. Sampai lampu hijau. Ini halaman 66 ini. Sampai lampu hijau. Di lampu hijau, Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz. Rumusnya itu, pokoknya setiap lampu hijau baca itu. Rabbighfir warham, terus setelah itu teruskan baca ini. Rabbana najjina minan nar, halaman 67. Walau karihal kafirun. Selesai, khususi lagi. Sampai ketemu tanjakan. Di Marwah, di tanjakan, inna sofa wal marwata min sya'airillah gitu. Terus begitu. Rumusnya sekali lagi, pokoknya tanjakan baik sofa maupun marwah, inna sofa wal marwata. Lari-lari Rabbighfir. Selain itu doa ini dan khususi. Perpaduan kayak tadi, bergantian. Paham? Ngapunten, kalau ada yang lupa, jangan tulis nomor WA Pak Haji Anil Huri, tanya ke beliau konsultasi ketika di sana. Jangan nomor saya. Mumpung beliau gak dengar. Gitu ya. Jadi nanti putaran kedua sudah di Marwah ya. Marwah, baca doa putaran kedua. Allah ketika turun menuju sofa ini. Allahu Akbar, walillahil hamd, dan seterusnya. Rabbik lana wa likulli sabaquna bil iman wa la tafil lana innaka raufur rahim. Khususi lanjutkan. Ketemu lampu hijau, ini agak jauh. Rabbighfir warham. Khususi lagi. Nanjak inna sofa. Rumusnya begitu pokoknya. Ini amalia khusus dari beliau. Beberapa kali, setiap kali sa'i, pasti kami itu pasti ada jamaah lain, jamaah negara lain yang ikut-ikutan. Selama sa'i ikut. Karena bacaannya enak, bacaannya kompak. Padahal dia gak tahu yang dibaca apa, tapi kan jelas bacanya. Inna sofa, kan dibimbing dituntun. Pasti ada yang ikut. Selesai syukron. Karena mereka cul-culan, gak ada yang dibaca mereka itu. Kita bacaannya jangkep. Jelas? Mudah-mudahan lupa lagi. Paling lali tuh omah lagi di Mekah. Makanya tulis nomornya Pak Haji Ainul. Saya lu belajarnya ke beliau. Sudah. Ini. Next, start. Terus mana? Madinah. Sudah, tahalul dan seterusnya itu sudahlah. Nanti ada mutawifnya yang begitu-begitu. Terus ini di Arafah. Yang luar biasa, Hadratus Syekh dapat doa Arafah. Nih, halaman berapa ini? Yai Najib, apa? Kediri, sampai geleng-geleng kepala, luar biasa. Dapat dari mana beliau ini ya? Doa Arafah ini. Ada Arafah 1 dan 2 nggih. Halaman kalau di sini 102. Di sini ada nggih? Di sini ada halaman 34. Ini Arab semua ini. Halaman printen? Bah? 34. Ya. Doa Arafah. Karangan Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin bin Ali bin Abi Thalib. 102. Jadi ini dari karangan Sayyid Ali Zainal Abidin, putra dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini insya Allah gak ada yang punya kalau enggak dari Hadratus Syekh. Di sini ada. Ini jadi amalia selama di Arafah itu ini. Selama di Arafah. Di buku ini, wonten nggih? Di buku ini nggih. Urut-urutannya ada. Halaman berapa nggih? Halaman 17 18.
Jadi masuk zuhur, jamaah takdim zuhur dengan asar. Setelah itu ba'da zuhur itu tawasul, istighosah, yasin, tahlil, doa tahlil. Apa itu namanya? Iklil. Terus baca doa Arafah. Urut istirahat, makan siang, wiridan sebanyak-banyaknya. Masuk waktu sholat asar. Kejeding apa? Masuk waktu sholat asar, jenengan kan sudah sholat. Kan sudah sholat tadi jamak kan ya. Setelah itu masuk asar khususi. Setelah asar itu memperbanyak wiridan sampai masuk waktu maghrib. Malam harinya. Tuh, urutannya. Oke. Bagaimana? Ini bacaan ketiga di Arafah ini. Iya. Ini tadi ya, iklil. Ini. Habis zuhur ini iklil, tawasul, istighosah, yasin, tahlil, doa Arafah. Ini di sini ada sampai doa tahlil, doa Arafahnya di buku tadi. Makan siang, terus sambil nunggu asar gitu ya, wiridan, baca Quran apa sendiri-sendiri. Setelah asar kan sudah jamak, setelah asar khususi yang ini. Selasar. Paling nggak sampai 1 jam khususi itu, nggak sampai 1 jam. Sesuaikan saja lah, mau kata Hadratul khususi itu kalau sendirian itu diwoco sepisan nggak apa-apa. Yang penting ditemani kata beliau. Yang penting ditemani. Sedang ya. Lanjut, Tarido. Musdalifah. Ikut ikut motawif. Lanjut. Sudah kesal berdirinya dan seterusnya. Nanti misalkan apakah mau ke Mekah dulu dan seterusnya, mau ikut kebijakan mutawif. Yang penting ngapunten, yang insya Allah jenengan sering ke Mekah ke Madinah, itu yang menjadi tantangan. Jangan rumongso ngerti naudzubillah tsumma naudzubillah. Itu salah satu tantangannya. Jangan nyuwun sewu sing repot itu, ada teman yang belum pernah sama sekali, satu rombongan. Jangan bolak-balik ke sana, itu berat itu dalam hati itu. Yang kedua, kata Hadratus saya, hati-hati para mukimin. Orang-orang yang mukim di Mekah Madinah itu. Jangan mukimin lah, jenengan yang sering pernah haji, sering umroh, akan beda rasanya melihat Masjid Nabawi, melihat Ka'bah pertama kali dengan sekarang. Semakin hambar. Nggih, naudzubillah tsumma naudzubillah. Makanya tadi ada tajdidut taubah itu. Coba awal-awal jangan begitu lihat, kudu nangis. Yang keempat kelima enteng, itu yang bahaya. Kiasnya. Kami yang tinggal di pondok berat ke Hadratus saya itu. Jenengan yang rumahnya jauh, begitu ke pesarian baru duduk sudah nangis dengan itu. Kami sudah gak bisa itu. Karena kan setiap hari kami di sini mondar-mandir. Layang-hul akbar yang luar pulau, yang luar negeri, masuk pondok saya sudah nangis mereka itu. Apalagi di pesarian, gak bisa baca apa-apa. Itu bahaya itu buat kami. Nah, buat yang pernah ke sana, ke Makkah juga begitu. Itu tantangannya. Sudah melihat Ka'bah itu sudah biasa gitu lah. Itu bahayanya yang sering itu. Jadi makanya monggo ditoto niatnya, makanya dari awal, dari sekarang itu. Selain persiapan fisik, saya sangat setuju dengan Pak Haji Luhuri, dari sekarang jangan jalan kaki palau ke pagi itu. Usahakan malah gak pakai sandal. Karena kan tawaf saya gak pakai sandal. Berat gak pakai sandal itu. Biasanya sandalan. Itu bisa 2 kali lipat. Jadi kalau jangan gak biasa jalan kaki di rumah, begitu tawaf sa'i langsung kemeng, kentole. Persiapan secara fisik. Betul ibadah fisik mahdoh, oleh karena itu harus dipersiapkan, tapi juga bacaan-bacaannya juga dipersiapkan. Lanjut. Sudah, Madinah. Ini ada ini. Tidak mengarah ke Masjidil Haram ya. Ini.
bantalnya. Ada jamaah hidmah itu kepalanya kan di sana, kanu kasurnya itu mengarah ke Masjidil Haram. Diangkat anunya, wabot. Gak usah diangkat anunya, apa namanya itu? Gak usah diangkat bantalnya saja, dipannya gak usah. Sing penting lah bantalnya. Lanjut, ini kunci, menjaga akhlak atau adab selama tawaf. Di tawaf ada kurang lebih 70 makam Nabi. Bukan kurang lebih 70 malah itu. Lanjut. Belum lagi ngapunten ratusan ribu jamaah kan tahun pinten Yai Faruk nggih. Apa itu namanya? Hajar Aswad itu pernah dicuri oleh Syiah Koromitoh. Dicuri. Berapa puluh tahun gitu loh. Jadi pernah haji itu pernah prai 7 tahun. Karena orang-orang trauma. Di dalam Masjidil Haram itu ada ribuan kubur orang-orang yang berangkat haji pada hari itu, dibantai oleh Syiah Koromitoh. Ada ribuan syuhada di sana itu. Di Mekah nggih, balik lagi. Ziarah. Balik lagi tadi ya. Ustaz Ridho. Ini yang nggih, napa? Tulisannya Maktabah Makkah Mukarramah. Perpustakaan. Padahal bukan perpustakaan. Di sinilah dulu Rasulullah dilahirkan. Jadi sempatkan untuk ke sana. Jadi keluar setelah tawaf di tawaf sa'i Marwah. Kalau pulang kan ke kiri. Ini keluar ke kanan, nanti sebelah kanan ini ada ini. Berdoa. Ada askar, ada tentaranya. Ruh. Kalau jangan berdoa di sini, doa sana kan ini membelakangi masjid ini. Ruh karena orang kan Wahabi sana. Padahal kata Hadratus Syekh, petilasan itu tidak kalah mulia dibandingkan dengan pesarean. Ini di sini Rasulullah dulu dilahirkan. Mau dihancurkan bekonya itu rusak, nggak bisa. Makanya ditulis maktabah, perpustakaan, padahal bukan. Dulu rumahnya Sayyidah Aminah, di sana Rasulullah dilahirkan. Terus ke sebelah sini ada Zam-Zam asli itu. Tempat biasanya orang India pada nyuci ini sini, mandi. Terus di Masjid Nabawi tadi disebutkan oleh Pak Haji Ainul Huri, kalau memang mau ziarah ke Rasulullah, memang mau ziarah ke Rasulullah, diniati dari hotel itu. Memang azam, niat mau ziarah ke Rasulullah. Dan siapkan apa yang mau dibaca gitu. Saya tak khususi di sana, bawa khususi. Saya tak baca surat Husainiyah, bawa surat Husainiyah. Jangan cul-culan, pokoknya budal jangan. Sekali lagi, Pak Haji Ainul Huri haji umroh berkali-kali dengan beliau, saya tidak pernah. Pak Haji Ainul Huri curhat ke Hadratus Syekh, Yai, napa nggih, kenapa di Masjid Nabawi itu kok bawaannya ngantuk? Kata Hadratus Syekh, ngapunten Haji Ainul, iya Nul, dikeloni Rasulullah. Iya. Ngantuk, kami memang suasananya beda di Masjid Nabawi dengan di Mekah itu. Beda gitu, kudu ngantuk terus Masjid Nabawi itu. Agar nggak ngantuk, siapkan. Mau baca apa kita? Mau baca Fihubi, bawa iklilnya. Mau baca Hususi, bawa Hususinya. Memang diniati gitu. Jangan cul-culan. Terus sebentar. Diingat-ingat gih. Salam kepada Rasulullah ada di buku. Salam kepada sahabat Abu Bakar ada di buku. Salam kepada sahabat Umar bin Khattab ada di buku. Ada bacaannya itu. Salam ketiga priagung kepada 3 orang itu. Setelah itu dalam hati, mohon izin sahabat Abu Bakar, sak medhuruh basa Jawa, bahasa Indonesia. Ngapunten sahabat Abu Bakar, dalem tak sowan ziarah teng Rasulullah. Coba hebat enggak akhlaknya itu. Ada 3 orang. Jenengan ngadep 1 orang, terus gimana perasaan yang 2 orang ini gitu. Pamitan setelah salam kepada beliau semua, ngapunten sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, kula tak sowan teng Rasulullah. Baru kemudian jenengan baca apa? Ini khususi salat Husainiyah. Kalau waktunya jembar, waktunya panjang khususi. Waktunya kira-kira pendek salat Husainiyah. Setelah pulang berjalan membaca Fihubi. Kalau bisa, saya gak hafal jadi ya, pegang begini. Next, ziarahnya, ngapunten, tadi disampaikan oleh Pak Haji Ainul, nggih monggo. Nggih.
Nggih. Bukan, nggih. Pun, nggih. Saya lanjutkan, nggih. Jadi Hadratus Usain itu ziarahnya yang umum ziarah di sini. Jenengan cari Google makam Rasulullah, yang keluarlah gambar ini. Ini Rasulullah, ini sahabat Abu Bakar, ini sahabat Umar. Kalau jenengan ngintip, ini yang kelihatan. Nyuwun sewu, ini enggak begitu loh. Saya itu pernah dapat video sampai 6 atau 7 menit gitu. Ternyata makam Rasulullah itu dilindungi berlipat-lipat, berlapis-lapis. Pada zaman sahabat khalifah siapa dibangun apa itu tembok dicor. Pada zaman siapa ditutup. Pada zaman siapa tutup lagi. Jadi yang kelihatan hijau itu bukan makam Rasulullah, bukan. Makam Rasulullahnya entah lapis keberapa gitu. Tidak ada yang bisa masuk ke sana. Dan Hadratus Usain itu ziarahnya enggak lewat sini, enggak di depan sini, tidak lewat pintu Babus Salam. Sebentar, coba Sarido mana? Nah ini. Jadi kalau tadi yang lubang 3 itu ziarahnya dari sini, Babus Salam ini, lurus ke sini digiring, ini Raudhah, lurus keluar di sana. Itu yang sebelah sini. Yang umum ziarahnya lewat pintu F ini terus ke belakang sini. Di sini apa? Baqi. Itu yang umum begitu. Hadratus Usain boten kersa, Hadratus Usain enggak mau. Beliau itu ziarahnya di sini, di G ini. Mihrab tahajud namanya. Saya dulu foto-fotonya. Ini yang terpenting ini justru. Ini dia. Mana tadi gambar tadi? Nanti balik lagi ke sini ya. Jadi begini. Ini rumah Rasulullah yang kemudian dijadikan makam. Saya itu kalau ke Hadratus Usain, Rasulullah itu di sisi kiri masjid makamnya, Hadratus Usain makamnya di sisi kanan masjid, kan begitu ya. Jadi begini, Rasulullah itu wafat dikuburkan di sini, di rumah beliau, menghadap ke Masjidil Haram kan. Madinah itu utaranya Makkah. Madinah itu menghadap ke anggap di sinilah menghadap ke sana. Rasulullah dikuburkan kan. Kemudian sahabat Abu Bakar wafat, dikuburkan juga di sini, di belakang Rasulullah. Tapi kepalanya sahabat Abu Bakar itu tidak lurus dengan kepalanya Rasulullah. Kepalanya sahabat Abu Bakar lurus dengan telapak kakinya Rasulullah. Cara menguburkannya ini adab. Coba sampai sebegitunya. Sahabat Umar wafat dikuburkan di belakangnya sahabat Abu Bakar. Tapi kepala beliau tidak lurus dengan kepala sahabat Abu Bakar. Kepala beliau di pinggangnya sahabat Abu Bakar. Ini akhlak. Coba sampai sebegitunya. Kepalanya sahabat Abu Bakar lurus di kakinya Rasulullah. Kepalanya sahabat Umar di pinggangnya sahabat Abu Bakar. Karena lebih mulia sahabat Abu Bakar dibandingkan sahabat Umar. Dalam banyak hal. Dalam segala hal. Setelah itu Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah, putrinya sahabat Abu Bakar, berkata begini, saya itu sebetulnya ingin dikuburkan dekat dengan suami saya Rasulullah, dekat dengan ayah saya sahabat Abu Bakar, tapi di situ ada makamnya sahabat Umar. Dia bukan keluarga saya, bukan muhrim saya. Jangan di situ, yang jauh saja. Sudah meninggal, masih mikirkan begitu. Enggak jadi di sini, karena ada sahabat Umar yang bukan keluarga. Jangan bayangkan ini akhlaknya sampai seperti itu. Jadi Rasulullah itu ziarahnya tidak lewat sini. Hadratus Usain, Rasulullah itu menghadap ke sana. Ini Mekahnya di sini, menghadap ke sini Rasulullah itu, menghadap ke sini. Oleh karena itu, kalau beliau ziarah, kalau kita ziarah dari sini berarti lewat di hadapan Rasulullah. Wani jenengan. Dia lewat di hadapan yai, merindingnya gak karu-karuan. Ini Rasulullah gitu loh. Jadi beliau ziarahnya di sini, di belakang rumah, di belakangnya Rasulullah. Ini G ini nanti ditampilkan nanti Ustaz. Ini namanya mihrab tahajud.
Konon Rasulullah itu dulu kalau sholat malam di sini. Nah, di sini. Jadi ada ini makam di dalam ini. Ini Quran. Ini warnanya hijau. Kelihatan sekali. Sebelah kanan sini adalah raudhah. Raudhah. Ini namanya mihrab tahajud. Di belakang mihrab tahajud ada, ini raudhahnya. Di belakang mihrab tahajud back. Nah, di belakang mihrab next. Di belakang mihrab tahajud ada ini. Ahlus sufah. Jadi justru enggak tahu yang jadi ini. Orang itu justru seluruh dunia rebutannya di sini. Orang-orang tertentu ada sekitar 70 sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah tersebut, termasuk sahabat Abu Hurairah, orang yang enggak punya saudara, enggak punya keluarga, miskin selama di Madinah, hidupnya di sini. Makanya oleh Rasulullah, ayo ikut sahabat ini ya, ikut sahabat ini. Mereka orang-orang mulia, ahlus sufah. Enggak tahu ini yang jadi rebutan itu di sini sama orang-orang itu di sini ini. Ada kuningannya. Padahal Hadratus Syekh ziarahnya di sini, di depannya. Mihrab tahajud nggih. Sebelah kanannya raudhah. Di sini ziarahnya. Yang bisa laki-laki. Perempuan enggak bisa, perempuan di sini. Laki-laki usahakan ke sini. Mihrab tahajud. 2016. Hadratus Syekh wafat 2009 nggih. 2016 ada kiai, saya nyimpan nomornya, komunikasi sama beliau. Panggilannya Gus Ronggo Warsito. Aslinya orang Jember apa Pamekasan, pokoknya bahasanya Madura. Gus Ronggo Warsito tinggal di Jakarta Utara, di Priuk. Beliau takmir masjid Syekh Hasim As'ari Jakarta Barat. 2016 berangkat haji. Hadratus Syekh sudah wafat nggih. Belum kenal Al-Hidmah, belum tahu Hadratus Syekh. Berangkat haji, terus mau ziarah, masuk masjid. Tiba-tiba ada orang jalan jejeri pakai jubah putih-putih gitu. Ustaz, mau ziarah? Iya Pak Haji. Ayo saya antar ke depan. Sampai di sini. Di situ Ustaz ya katanya. Ada tempat kosong. Tempat untuk satu orang. Jadi langsung duduk. Loh Pak Haji nggak ikut? Ayo Ustaz di sebelah sana ya. Pak Haji nggak ikut. Saya sudah. Pamitan orang itu. Ziarah di situ. Selesai. Begitu bangun, rebutan orang duduk di situ itu. Rebutan, geruduk itu rebutan. Tadi kosong, sekarang rebutan pulang. Penasaran sampai di hotel, cerita ke teman-temannya. Ada orang kayak gini, nggak ada yang kenal. Sampai pulang ke Indonesia penasaran, nyari juga nggak ada yang kenal. Terus ikut manakiban di Jakarta Barat. Di mana? Rumahnya daerah Yai Mujib Qalyubi, Jakarta Barat. Ketika manakiban di rumah itu ada foto Hadratus Syekh. Dilihat begitu selama manakiban, melongo. Mantun manakiban, Mas, itu fotonya siapa? Ki Asrori Ustaz. Siapa beliau itu? Yang punya manakib ini, pendiri Al-Khidmah. Saya mau sowan ke beliau. Orang mana? Surabaya. Saya mau sowan ke beliau. Gak bisa Ustaz. Loh, mau sowan kok gak bisa? Beliau sudah wafat. Kapan? 2009. Nangis. Enggak. Ternyata yang nuntun Hadratus Syekh. Ziarah itu loh. Yang nuntun itu Hadratus Syekh, ziarah ke sini ini. Kan akhirnya mengadakan rombongan ziarah ke sini. Saya dikontak oleh Halimah Jakarta. Saya terima di sini. Di sini ada, saya tunjukkan market itu. Bisa nginep di satu malam, yang lain nginep di belakang di penginapan. Kiai Ronggo Warsito dengan istrinya di pesarian sampai subuh di sana. Itu contoh bahwa beliau itu boten ngecul. Jangan merasa beliau jenengan gak menangi beliau, salah itu, salah. Jangan merasa beliau enggak kenal kepada kita, salah. Jenengan amalkan ini. Hakul yakin, jenengan termasuk jamaah beliau. Jamaahnya beliau kan dibagi 3, ada murid yang baiat, ada muhibbin, ada mutakidin. Sekarang malah tambah UCC gitu kan. Nah, jadi ziarahnya di sini, di mihrab tahajud. Sebentar terakhir habis subuh jangan ke susu. Balik lagi kamar tadi. Jangan ke susu jangan susu ke kamar. Habis subuh jangan pindah ke sini. Ada cagak, ada tiang 3 besar-besar itu.
Hadratus saya kalau khususnya di sini nyari tempat yang lurus dengan Rasulullah. Jadi rumusnya kalau jenengan akan ke Masjid Nabawi tapi tidak ziarah, jangan terlalu dekat ke pesarean, yang jauh saja. Tapi usahakan sholat jamaah juga lurus ke sini. Masuk ke kiri jenengan, ke kiri. Cari tempat yang lurus dengan Rasulullah. Untuk laki-laki, perempuan kan ke kiri langsung ke kiri terus kan. Untuk laki-laki, cari tempat yang lurus dengan Rasulullah. Kecuali kalau niat ziarah, ke sini tempat ziarahnya. Jam 3 malam mulai dibuka biasanya gerbangnya, masuk ke sana ngantri. Monggo ke Raudhah, tapi utamakan yang pertama kali di sini. Itu yang dapat saya sampaikan. Kalau lebihnya mohon maaf, insya Allah tidak ada yang bertanya. Bisa langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Muhyiddin dari Tamawedi. Mohon penjelasan diulang sedikit untuk qodho, melaksanakan qodho sholat tadi, waktu dan yang diqodho. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam matur nuwun. Terus langkong kaca metur. Oh boten. Jadi sholat qodho sholat itu ya sholat seperti biasa. Bedanya coba niatnya qodho'an lillahi ta'ala. Jadi sholat seperti biasa, bedanya cuma adaan fardhu lillahi ta'ala dan qodho'an lillahi ta'ala. Cuma nawa itu saja. Sholatnya sama persis. Waktunya jam berapapun. Sing enak didobel. Sholat subuh misalnya ping pindo, zuhur ping pindo itu gak terasa itu. Jangan sholat satu kali di Masjidil Haram usolli fardhu subuh qodho'an lillahi ta'ala Allah sampai dengan 100.000. Besok begitu lagi 200.000, 300.000, paling lunas paling. Jelas nggih? Satu lagi, ini ada yang lebih penting dari ini. Habis ini ada makan, lebih penting. Makanya dari dalam barokah. Monggo. Nggih, dua lagi nggih. Terima kasih. Tadi masalah sholat Isra Pak, mungkin tadi yang mungkin perlu mohon dijelaskan kembali, karena kita di sana ternyata juga harus banyak untuk melaksanakan sholat itu. Mohon untuk dijelaskan kembali. Jadi sholat Isra itu yai oleh Hadratus di sini, sholat santri itu bukan hanya sholat duha. Kalau kita kan di rumah biasanya sholat duha saja. Santri tiap pagi itu 3 sholat sunnah yang dilakukan. Isyraq, kemudian duha 2 rakaat, isti'adzah 2 rakaat. Kata Pak Haji Huri tadi, di sana pun sebaiknya begitu. Jadi jangan kesusu, sarapanlah setelah subuh itu. Kan ada jam. Kapan manjing duha kan ada di Masjid Nabawi itu. Di Masjidil Haram juga jenengan foto, jenengan lihat. Jadi sebelum duha monggo jenengan sholat sunnah isyraq. Tata caranya ada di sini. Sak doanya di jilid 3 insyaallah nggih. Sholat sunnah isyraq. Sholat sunnah isyraq ada banyak pendapat. Ada yang berkata ya pagi hari tepat ketika matahari, ya pas manjing duha itu. Ada yang mengatakan enggak sampai siang. Monggo jenengan ikut yang mana. Yang jelas kalau di sini dilaksanakan bersamaan sebelum duha isyraq, duha isti'adzah. Kalau jenengan kurang ada lagi istikharah mutlaqah juga ada di sini. Usahakan berjamaah meskipun 2 orang agar menjadi arba'in. Ngoten nggih? Sampun nggih. Nggih terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setunggal yang saya mau tanyakan tentang tahalul Pak Yai. Sebab selama mengikuti manasik di desa atau di KPIH kecamatan kabupaten kok simpang siur penjelasannya. Maksud saya begini, menurut atau yang dilampaui Hadratus Syekh, tahalul itu guntingnya yang paling berhak menggunting rambut itu diri sendiri atau orang lain? Tunggal.
Kemudian nomor 2, tahallul haji. Tahallul haji itu kan setelah kita Jumratul Aqobah, itu tahallul pertama. Setelah tahallul pertama kita terbebas dari larangan ihram, kecuali yang berhubungan dengan wanita. Tapi sekarang karena ada aturan, walaupun setelah tahallul pertama mau tawaf haji atau tawaf ifadah tetap disuruh pakai pakaian ihram, kalau tidak salah seperti yang diterangkan Pak Yai tadi. Ketika kita tawaf ifadah yang kita sudah tahallul pertama, apakah masih terbebani dengan larangan-larangan ihram itu? Kemudian yang terakhir, berangkat tawaf itu kan rata-rata pakai sandal, Pak Yai. Kemudian ketika tawaf sandalnya dimasukkan tas. Nah, apa itu tidak termasuk membawa najis? Padahal tawaf itu syaratnya seperti sholat, tidak boleh membawa najis. Itu barangkali yang perlu saya terangkan. Saya aturkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama masalah tahallul ya. Masalah tahallul itu yang kita pernah kita lakukan bersama Hadratus Syekh, taruhlah pada waktu setelah sa'i, ya, walaupun Hadratus Syekh itu apa namanya belum tahallul, tapi Hadratus Syekh sudah menahallul orang-orang, ya. Jadi yang menggunting rambut itu bukan yang harus sudah digunting, enggak. Bahkan pada saat Hadratus Syekh itu untuk menggunting rambutnya, saya belum digunting rambutnya, Hadratus Syekh menyuruh saya untuk menggunting rambutnya Hadratus Syekh pada saat itu ya. Nah, pada waktu yang kalau setelah balang jumroh ya Aqobah itu kan sudah tahallul ya, itu sudah tahallul, sudah lepas apa namanya itu pakaian ihramnya. Tapi ada juga yang dengan cara setelah dari Arafah itu bukan ke balang jumroh dulu, tapi langsung ke Mekah dulu itu ada. Nah, kalau Mekah dulu berarti kan pada waktu tawaf ifadahnya itu tadi ya harus masih pakaian ihramnya itu. Tapi kalau sudah ke Mina dulu balang jumroh sudah lepas, berarti tata cara untuk berpakaian ihram sudah lepas itu. Iya. Sedangkan nanti kalau masalah sandal diharuskan bagaimana supaya tidak najis apa enggak semacam itu, nanti karena saya tidak pernah mondok, yang menjawab nanti Ustadz Rosid itu ya. Jadi saya tidak pernah mondok, jadi kalau ditanyakan masalah-masalah itu saya tidak bisa menjawab gitu. Ya jadi semacam itu. Cuman ada satu yang saya tambahkan itu untuk tahallul perempuan yang belum, jangan sekali-kali pada waktu tahallul itu membuka hijabnya, membuka kerudungnya. Jadi tata cara untuk tahallul, tangannya sama-sama perempuan dimasukkan ke kerudungnya, kemudian guntingnya itu di dalam kerudungnya. Jangan dibuka gini kerudungnya. Berarti kan kalau dibuka kerudungnya belum tahallul, sudah membuka aurat. Ya, itu mungkin tadi saya lupa, Ustadz Rosid juga lupa. Jadi tolong para ibu-ibu itu dijaga betul-betul ya. Pada waktu tahallul itu jangan membuka kerudungnya. Ya cara tahallul untuk mengguntingnya itu tangannya yang mau gunting dimasukkan ke dalam jilbabnya, guntingnya juga di dalam
jilbab itu ya. Itu yang saya sampaikan mengenai bahwa sandal tadi itu tolong dijawab Ustadz Rosid ya. Yai Syafi'i mohon sing jawab. Boten. Yai Syafi'i. Tawaf bekto gendong sandal niki lah. Monggo Yai. Monggo Yai. Boten jenengan. Beliau itu MUI Trenggalek. Monggo Yai. Haji pun boten kehitung. Cuma sing didamel KPS tunggal aslinya pun 6 napa 7 ngoten. Monggo Yai. Ngapunten nggih niki mbok menawi klentu mengke Ustaz Rosid yang ngaten Pak, dados jamaah haji ingkang sakmenika setelah selesai melaksanakan melempar jimina, kemudian ketika tawaf ifadah masih menggunakan pakaian ihram niku tujuannya kersane saged tawaf teng ngandhap ngoten Pak. Dados secara hukum niku sampun lepas karena ada aturan menawi jamaah haji niku kepingin tawaf di bawah niki kedah menggunakan pakaian ihram. Nggih kados kanca-kanca ingkang badhe nderek tawaf sunah niki nggih menggunakan pakaian ihram. Nek pengin napa niku kepengin tawaf wonten ngandhap niku mboten enten kaitane kalih yang terkait dengan napa niku tahallulnya sudah lepas. Cuma menawi tahallul ada istilah tahallul awal, menawi tahallul awal niki napa niku tasih ada larangan nggih menika kumpul kalih nyunyai. Tapi semuanya sudah lepas. Tapi menawi kumpul kali nyonya ini sebelum tahallul awal hajinya tidak sah dan wajib menyembelih unta. Nggih. Lajeng yang terkait dengan gendong niki memang ada beberapa pengalaman sing terus memang ada mutawif yang istilahnya saklek nggih. Ya napa niku karena ini seandainya serandanya kena najis, ini jelas menurut pendapat yang katanya yang mendapat yang Syafi'i ya, ini jelas tidak sah tawafnya. Kemudian ada yang memberi solusi, jadi membawa sandal 2 Pak. Jadi yang dipakai ini karena serandal itu nanti kalau tidak membawa debel, ini baliknya itu juga sulit, apalagi kalau rombongan. Jadi ini kalau yang yakin ya itu ya membawa 2 Pak. Makanya ada ini jamaah yang wis tuku serandal saake-akeh. Ini kemudian kalau yang murah itu yus Gusti Allah ki yo Ghafurur Rahim, ini ada yang. Tapi kalau penjenengan memang yakin dan yakin ya wis kelangan nopo niku. Jadi ketika tawaf mau berangkat tawaf itu membawa serandal yang baru yang digendong itu Pak. Sedangkan serandalnya ini ya juga dibiarkan gitu saja. Tapi kalau kita sekarang ada istilah moderasi beragama itu nanti kita ya artinya itu terjadi perbedaan. Tapi kalau yang yakin dan yang yakin ya itu kita membawa 2 itu toh sandal itu ya cari yang murah itu kan gitu Pak. Ini ngapunten nek kelepatan. Saya lengkapi nek jenengan saya nih sandare kantun setunggal Yai. Agar sendalnya, jadi jenengan usahakan berangkat ke masjidnya sendal yang dipakai itu suci, bukan yang mutanajis. Keluar dari kamar mandi itu kan bisa nggih disiram sak sandale, dibawa, dikres, pokoknya gimana caranya sandal itu suci gitulah. Jadi ketika ketika tawaf tidak bawa sesuatu yang
mutanajis. Kalau ragu Ustaz, Fawaidul Janiyah itu menyebutkan pokoknya kalau enggak tahqiq, enggak tahakuk itu najis, enggak apa-apa. Kan begitu di kitab-kitab fikih itu. Kecuali kalau jenengan yakin itu najis, ya jangan dibawa, ilmu beliau yang dipakai, diikhlaskan. Makanya kan bawa sendal suka banyak orang itu, di sana juga yang jualan banyak. Jadi dalam rangka ihtiyat, hati-hati, sebaiknya ya janganlah, sebaiknya jangan. Kalau jenengan yakin itu suci, monggo untuk dipakai karena pintu keluarnya pasti berbeda. Ngoten nggih? Jelas nggih? Anggap saja jelas. Terakhir. Sampun. Mak Mai kapan niki? Nyun sewu badhe nyun preso. Janipun sampun jelas. Perkawis salat arba'in 40 waktu. Tadi kan sampun dipun sebataken pokok jamaah. Nah, pokok jamaah itu untuk mendapatkan nilai tertinggi dalam ibadah itu kan harus di Masjidil Haram. Itu apa juga boleh dilakukan di luar masjid, maksudnya di hotel, di lapangan, ngaten nggih, matur nuwun. Arba'in itu as-sholatu fi masjidi hadza. Jadi di dalam masjid, Bahkan di dalam masjid, di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Kalau di hotel dia tidak dihitung, kok Masjidil Haram? Di Masjid Nabawi, di Masjid Nabawi, bukan di Masjidil Haram tidak. Yang arba'in khusus arba'in itu kan di Masjid Nabawi. Jadi di Masjid Nabawi, tidak di hotel di Madinah. Salat sunnah yang di Masjid Nabawi. Salat di yang 100.000 di Mekah juga di dalam Masjidil Haram, bukan di hotel. Jadi ketika qadha ya di dalam dua masjid itu. Sampun nggih? Kalau sampaikan kembalikan ke pengatur acara.